Halo semuanya, Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini, pagi ini kita berkumpul di program ini GMJ, Good Morning Jesus. Untuk sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, entah yang studi, entah yang bekerja, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh Kau bangunkan dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kau berkati kami dengan tidur yang nyenyak. Dan sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau boleh utus kepada setiap kami, supaya Roh Kudus, Roh-Mu sendiri itu boleh bekerja, memberikan hikmat dan pengertian akan setiap firman yang akan ditaburkan. Juga kami serahkan hamba-Mu ini akan mewartakan firman, supaya Kau boleh memberkati setiap apapun kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, kiranya Engkau memberkati, itu boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi hikmat bagi setiap para viewers GMJ yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara, renungan kita hari ini akan diambil dari bacaan liturgi Gereja Katolik di hari Rabu 6 Mei 2026, yaitu saya ambil dari Injil dari kitab Yohanes 15 ayat 1-8. Judul perikopnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Melalui perikop hari ini, perikop yang sudah familiar, sudah sering kita dengar juga ya saudara-saudara, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Bahkan kalau kita tahu ada lagunya juga, lagu anak-anak sekolah minggu tentang Yesus pokok dan aku carang-carangnya. Di ayat pertama sudah dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Jadi kita tahu bahwa Yesus menganalogikan hubungan kita dengan Dia sebagai hubungan antara pokok anggur dan carang-carangnya. Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya. Ingat ya saudara-saudara, kita ini carangnya, cabangnya, rantingnya. Kita bukan akar, kita perannya bukan daun, apalagi batang. Ya, kita apa bedanya? Apa pentingnya kita menjadi carang, menjadi ranting? Tugas utama seorang ranting, seorang carang adalah menempel. Makanya di ayat keempat dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku pasti di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi tugas utama carang adalah tinggal, nempel pada pokok anggur, pada batangnya. Jadi carang tidak mengusahakan buah sendiri, tapi carang ini adalah tugasnya nempel aja. Maka carang yang nempel itu akan dibuat, Tuhan akan membuat carang yang baik, yang nempel, yang kuat ini menjadi saluran untuk ditempeli, dicantolin buah. Sehingga melalui saluran carang ini, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan
dirasakan oleh orang lain, dan buah itu manis. Buah itu banyak dan manis. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan ya. Jadi saudara, kita bukan akar yang tugasnya mencari makanan, mencari air dan sari-sari makanan. Bukan. Kita juga bukan daun yang tugasnya memasak makanan di dalam pohon itu. Bukan. Tapi kita adalah carang, kita adalah ranting yang tugasnya hanya satu, nempel aja. Tapi nempelnya harus kuat, sehingga ketika ada angin, ketika ada badai, carang itu tidak gampang patah. Ya kan, saudara tahu sendiri ya, kalau namanya pokok anggur tuh besar, kuat batang. Tapi kalau carang biasanya lebih kecil, dan ini rawan patah kalau ada hujan, angin, badai apalagi. Nah, sebagai carang yang baik, kita harus nempel yang kuat sama Tuhan, sama pokok anggur, supaya kalau ada badai, angin, hujan di dalam hidup kita itu, kita nggak gampang untuk patah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa nempel yang kuat sama Tuhan, sama pokok anggur yang benar, sama Tuhan Yesus? Banyak hal. Yang pasti harus kita bangun tiap hari adalah relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan kalau ada masalah, bukan kalau moodnya kita baik, bukan kalau ada sesuatu perayaan baru kita membangun relasi. No. Tapi relasi itu, waktu kita nempel itu harus setiap hari diperbarui. Ya, melalui apa? Ya, setiap hari kita harus mengadakan saat teduh dengan Tuhan, di mana di situ kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa mengerti segala kehendaknya di dalam hidup kita. Kita bisa mengerti segala pribadinya itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Bisa dengan cara kita menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, praise and worship, kita menyanyikan mazmur, memuji menyembah Tuhan. Bisa juga kita yang pasti harus membaca firman Tuhan seperti hari ini, ya kan? Kalau hari-hari di luar dari GMJ, yang hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, mari kita upayakan banyak sekali media yang bisa kita pakai untuk kita bisa membaca firman Tuhan dan membaca renungan-renungan dari firman Tuhan. Banyak sekali sekarang medianya, di YouTube juga banyak, ya kan? Nah, kita lakukan itu setiap hari. Jangan bolong, karena kalau bolong itu bisa jadi ketika kita nempelnya nggak kuat, ketika ada angin, badai, dan lain sebagainya, kita bisa patah, ya kan? Ketika masalah itu ada di dalam hidup kita, maka kita bisa lengah, kita bisa patah, kita bisa kecewa sama Tuhan. Nah, ini kita lakukan setiap hari juga. Kita lakukan misa kudus setiap minggu, di mana di misa itu kita menerima sakramen Ekaristi yang mampu untuk memulihkan keadaan kita percayai. Juga kita boleh datang dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan doa yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, itulah cara kita nempel, saudara-saudara. Kalau kita tidak melakukan itu, kita mungkin tempelan kita nggak kuat. Sehingga ketika ada badai, ada angin, ada hujan, kita gampang sekali menjadi ranting yang rapuh, patah. Ada goncangan, kita bisa patah. Ada masalah, kita bisa kecewa sama Tuhan. Patah, kita sudah nggak melekat sama pokok anggur yang benar. Kalau kita nggak melekat, otomatis kita tidak bisa berbuah. Satu aja tidak bisa berbuah, apalagi banyak. Ya, itu poin pertama. Mari kita belajar untuk melekat, nempel sama Tuhan. Sebagai cara yang baik, kita nempel sama Tuhan. Itu aja yang kita lakukan. Jangan buang segala kemalasan untuk nempel, buang segala keraguan, ketidakpercayaan atau apapun juga kita buang. Maka kita usahakan setiap hari kita mau nempel sama Tuhan. Amin. Amin. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari itu ada di ayat yang kedua, yang bunyinya, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita sudah melakukan yang pertama, itu bagus, baik saudara-saudara, nempel, erat, kuat, sehingga kita berbuah. Orang-orang di sekitar kita merasakan, oh iya, kita sekarang sudah berbuah dan buahnya manis dirasakan oleh orang-orang sekitar. Apakah masalah selesai? Apakah kita berhenti sampai di sini? Tidak, saudara-saudara ya. Kita lakukan step yang kedua,
yaitu setiap carang yang berbuah itu masih dibersihkan sama Tuhan, saudara-saudara. Masih dibersihkan. Proses pembersihannya ini macam-macam. Di situ segala kelemahan kita, segala keegoisan kita, segala kekurangan kita itu dimurnikan terus-menerus oleh Tuhan. Bisa lewat sesama kita. Ya. Contohnya, pernah enggak saudara-saudara merasakan bahwa kita sudah baik, saya sudah baik sama orang, sudah melayani, sudah berbuah, tapi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan mungkin kita masih disalahpahami, kita masih difitnah, masalah masih datang, kita masih dikritik dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita kecewa. Saya sudah berbuah, saya sudah melayani, saya sudah melakukan yang baik. Mengapa bukan penghargaan yang saya terima? Mengapa bukan sesuatu yang baik juga yang saya terima? Tapi malah hal-hal yang kurang baik yang menyakitkan hati. Nah, disinilah proses pembersihan kita. Kalau kita masih merasa bahwa saat hal-hal yang kurang baik terjadi dalam hidup kita dan kita masih jengkel, berarti hati kita masih belum murni, ego kita masih tinggi, kita masih belum bisa untuk mengampuni orang dan lain-lain. Disitulah Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dibersihkan, terus dibersihkan, dimurnikan, sehingga kita bisa menjadi seperti Yesus sendiri. Kalaupun kita sulit melakukan itu, saudara-saudara, ini masih masa Paskah ya, kita masih belum lupa akan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus hadir di dunia ini dengan segala yang baik. Apa yang dia lakukan hal yang baik, benar dan berbuah memberkati banyak orang. Tapi apa yang dia dapatkan? Dikhianati oleh Yudas, disalahpahami, dituduh macam-macam, sehingga Tuhan Yesus harus menerima siksaan, harus menerima penyaliban yang begitu luar biasa menyakitkan. Tapi apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Justru dia sendiri berkata bahwa dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi di kayu salib saat dia menderita dengan begitu sangat pun, Tuhan Yesus masih mendoakan orang-orang yang menyakiti hatinya. Maka kita pun kalau dia pokok anggur, kita carangnya, dia Allah, kita anaknya, maka kita pun juga harus meneladani Tuhan Yesus. Mari kita belajar menjalani proses-proses yang mungkin bagi kita secara manusia ini kurang menyenangkan, kurang mengenakkan, tidak setimpal dengan yang kita lakukan yang baik. Tapi yang kita dapatkan malah yang kurang baik. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Karena itulah proses Tuhan membersihkan kita dari segala yang kurang baik di dalam hidup kita. Dan seringkali kalau kita nggak sadar akan proses ini, kita kecewa sama Tuhan, kita bahkan menjauh dari Tuhan. Ya sudah, berarti kita ranting yang patah. Kita ranting yang sudah patah, dibuang gitu loh. Proses nempel yang kita lakukan di proses 1 tadi sudah hilang, hancur, tidak berfungsi lagi. Jadi kita sudah nggak jadi ranting yang nempel pada pokok anggur, tapi kita menjadi ranting yang patah. Dan terjadilah seperti di ayat 6, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya berdoa, semoga para viewers GMJ yang mendengarkan firman hari ini, renungan hari ini, tidak ada yang mengalami seperti di ayat 6. Ya, patah karena tidak tinggal di dalam Tuhan, kecewa, lalu dibuang keluar, menjadi kering, jelas karena tidak ada asupan nutrisi, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar dan hangus. Boro-boro berbuah, rantingnya sendiri tidak berbentuk sudahan. Ya, jangan sampai saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, mari kita melalui perikop hari ini kita diingatkan
bahwa yang pertama, mari kita jangan malas-malas untuk kita mengusahakan bagaimana caranya kita setiap hari bisa terus nempel sama Tuhan. Zaman sekarang banyak sekali media bantuan yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa nempel ya, melalui relasi setiap hari, bersaat teduh, praise and worship, membaca firman. Jangan pernah bolong, jangan pernah kita nggak melakukan, buang segala kemalasan. Mari kita mau mengusahakan bayar harga untuk kita bisa rajin datang dalam pertemuan ibadah, datang dalam misa kudus untuk kita menerima sakramen Ekaristi setiap minggunya ataupun mungkin setiap hari. Hal yang kedua, jangan lupa saudara-saudara, kita sudah berbuah baik, yes, good, tapi kita juga sudah berbuah pun masih dalam proses pembersihan. Karena sebetulnya itu untuk membuat kita lebih dimurnikan melalui gesekan, melalui setiap proses masalah yang secara manusia kurang enak. Itu adalah proses pembersihan dari diri kita sendiri untuk kita dimurnikan. Kita boleh menyerupai Yesus, disempurnakan dari hari ke hari. Amin. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa, dan saya akan mendoakan saudara-saudara semuanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami boleh mengupayakan semua yang kami punya, tidak malas-malas untuk selalu nempel kepadamu Tuhan. Kalaupun saat ini kehidupan kami, kehidupan doa kami, ketika kami bersaat teduh, kadang masih bolong-bolong, masih tidak rutin, kami masih menjadi anak-anak-Mu yang kurang komit. Biarlah melalui firman hari ini Engkau boleh membantu kami untuk kami bisa komit setiap hari. Kami boleh tetap semangat untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, untuk kami bisa semangat untuk hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan terus tolong kami tahu Engkau Allah yang setia, supaya kami juga boleh setia dalam proses pembersihan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terus nyatakan kasih-Mu Tuhan, terus nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu, sehingga saat proses pembersihan itu kami boleh tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh memohon kekuatan daripada-Mu, dan kami boleh mendapatkan pertolongan dan hikmat juga daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap apapun yang kami lakukan, studi kami, pekerjaan kami, apapun rencana-rencana kami hari ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, para saudara-saudara semua, para viewers GMJ. Sampai jumpa di hari Jumat di GMJ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.